Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdahu wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayyuhal hadirun al-kiram wal muslimun al-mukramin, ittaqullah wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang berada di awal tahun, di mana bagi seorang muslim ketika kita mulai melakukan sesuatu, maka pertanyaan yang kita ajukan pada diri kita sendiri adalah apa yang akan kita kerjakan untuk hari-hari ke depan selama 1 tahun penuh. Setiap muslim menyadari dan memahami bahwa apabila hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka itu namanya keberuntungan. Tapi apabila hari ini sama halnya dengan hari kemarin, maka itu namanya kerugian. Sebaliknya, apabila hari ini lebih buruk dari hari kemarin, maka itu adalah kecelakaan, malapetaka. Maka pertanyaan yang harus kita ajukan pada diri kita sebagai muslim untuk 1 tahun ke depan yang akan kita jalani, apakah tahun ini akan menjadi tahun keberuntungan ataukah tahun kerugian, atau justru sebaliknya akan jadi tahun malapetaka? Jawaban itu ada di kita masing-masing. Setiap kita punya kesempatan untuk membuktikan bahwa kita bisa menjadi orang yang beruntung, tapi pada diri kita juga ada potensi yang besar supaya kita kemudian menjadi orang-orang yang celaka. Untuk itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, pada khutbah kali ini kami ingin menyampaikan satu nasihat. Nasihat ini akan menjadi refleksi penting serta menjadi modal utama bagi kita untuk melangkah di hari-hari yang akan kita lalui dalam 1 tahun penuh ke depannya. Nasihat ini disampaikan oleh seorang ulama besar dari Maroko yang merupakan ulama yang hidup pada abad ke-4 Hijriah. Beliau lahir pada tahun 310 lalu meninggal pada tahun 390 Hijriah, atau tepatnya pada abad ke-10 dan ke-11 Masehi. Nama beliau yaitu Abu Muhammad Abdullah bin Abdurrahman Abi Zaid Al-Qayrawani, yang disebut oleh para ulama sebagai Imam Malik Junior. Karena beliau sangat alim dalam ilmu hadis, beliau juga sangat alim dalam fikih Imam Malik. Itu sebabnya Imam An-Nawawi menyebut beliau sebagai Imamul Malikiyah fil Maghribi fi asrih, seorang imam dalam mazhab Maliki di Maroko pada masanya. Orang-orang datang kepada beliau mengambil ilmu dan sangat masyhur dan sangat terkenal. Beliau menyebutkan seperti ini. Kata beliau, abwabul khairi tatafarra'u min arba'ati ahadits. Segala bentuk kebaikan yang ada di dalam Islam, semuanya, apapun itu, entah itu ucapan, entah itu perkataan, entah itu perbuatan, tingkah laku, dan seterusnya, bahkan urusan dengan hati dan pikiran sekalipun yang berhubungan dengan adab dan kebaikan tingkah laku dan serta sopan santun di dalam Islam, kata beliau, semuanya bersumber kepada 4 hadis. Siapapun yang 4 hadis ini dimiliki oleh setiap orang, maka ketika kita akan memandang orang tersebut, maka yang terlihat adalah keindahan.
Jika 4 hadis ini terlihat pada diri seseorang, maka kita akan melihat pada dirinya sebuah ketenangan dan kebahagiaan. Apa 4 hadis tersebut? Beliau kemudian menyebutkan 4 hadis yang menjadi sumber dari semua adab kebaikan di dalam Islam. Kata beliau, hadis yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan, maka hendaklah dia mengatakan yang baik-baik, au liyasmut, atau hanya diam saja. Ini hadis yang pertama. Dalam bahasa yang sederhana, adab yang pertama yang membuat orang bisa selamat, bisa menjadi pribadi yang luar biasa serta istimewa ketika orang tersebut sanggup menjaga lisannya. Lidah memang tidak bertulang, tapi tajam menembus dasar sanubari. Jantung bisa hancur lebur hanya satu kalimat yang keluar dari lidah. Untuk itulah hadis ini diletakkan pada peringkat yang pertama. Orang yang mengatakan kebaikan, ketika dia tidak sanggup mengatakannya, dia memilih untuk diam. Karena lidah dia jaga untuk tidak berbicara pada hal-hal yang buruk. Itu sebabnya Rasulullah SAW ketika berbicara tentang kemungkaran, itu juga ada hadis yang sangat masyhur yang kita dengar, yang kita pelajari, bahkan yang pernah kita dapati, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Marra'a minkum mungkaran." Barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, maka hendaklah dia ubah dengan kekuasaan yang ada di tangannya. Fa illam yastati, kalau dia tidak sanggup, fa bilisani, maka dia nasihati dengan lisannya. Fa illam yastati, dia pun tidak sanggup untuk berbicara hal yang baik dalam bentuk nasihat, maka pada tingkatan terakhir Rasulullah mengingatkan, fa biqalbi, maka hendaklah dia memilih untuk membenci keburukan itu hanya dalam hatinya tanpa berbicara satu patah kata pun. Walaupun itu merupakan iman yang selemah-lemahnya, tetapi itu jauh lebih baik daripada kemudian berbicara tapi kemudian malah merusak. Ini hakikatnya terkait dengan bagaimana seorang muslim menjaga lidah. Bukankah masalah hari ini terjadi politik, sosial, ekonomi, kemasyarakatan, semuanya bisa hancur lebur hanya karena sebuah perkataan yang merusak, hanya sebuah perkataan yang menyakitkan? Dan ini terjadi. Maka kata Abu Zaid Abdullah, hadis yang pertama yang harus diingat untuk menjaga akhlak di dalam kita mengarungi kehidupan ini, yaitu hadis bagaimana cara menjaga lidah. Itu yang pertama. Hadis yang kedua yang beliau sebutkan yaitu hadis hasan yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi juga dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Min husni islamil mar'i," bagian dari baiknya Islam seseorang, tarku ma la ya'ni, dia meninggalkan urusan yang bukan urusannya. Dia tidak ngurusi hal-hal yang bukan urusannya. Ketika suatu hal itu tidak menjadi urusannya, dia tidak ikut campur. Orang yang tahu mana yang bisa dicampuri, mana yang tidak dicampuri, dia sudah menunjukkan kebaikan keislamannya. Ada satu kisah. Kisah ini adalah kisah yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitab Ar-Ruh. Disebutkan di kota Madinah ada seorang pemuda yang mempunyai saudari perempuan yang tinggal di pinggir kota Madinah. Pada saat yang bersamaan, saudari perempuannya ini sering sakit sampai kemudian meninggal dunia. Sang pemuda mengajak teman-temannya untuk menggali kuburan. Lalu dikuburlah perempuan ini. Pada saat ditinggalkan kuburannya, sang pemuda ini sepertinya ketinggalan sesuatu, dan dia berpikir bahwa apa yang dia tinggalkan itu ada di kuburan. Maka dia mengajak beberapa temannya untuk mencari barang yang dia kehilangan. Dan kemudian didapati setelah dia mengorek beberapa tanah dari kuburan di mana saudarinya dikuburkan. Pada saat itu muncul terbersit dalam hatinya, aku ingin melihat bagaimana kondisi saudariku di liang lahat. Lalu dia menyuruh teman-temannya untuk pergi terlebih dahulu. Lalu dia buka bagian liang lahat untuk melihat apa yang terjadi dengan saudarinya setelah dikuburkan. Betapa kagetnya sang pemuda ketika dia mendapati liang lahat saudari perempuannya dipenuhi oleh api. Bergegas dia tutup kuburan tersebut, lalu dia cepat-cepat pulang ke rumah untuk menemui orang tuanya.
Sang ibunda bertanya apa yang terjadi dengan saudari perempuannya ketika selama di dunia. Kenapa dia menyaksikan ketika dia membuka liang lahat yang belum lama ditutup, ternyata ada api yang begitu luar biasa. Sang ibunya hanya bertanya dengan satu kalimat, "Ara'ait ahalakat?" Apakah engkau melihat apa yang terjadi? Apakah saudari perempuanmu sudah celaka? Hanya itu kalimat yang keluar dari mulut sang ibunda. Dengan rasa penasaran yang luar biasa, sang pemuda terus mendesak ibunya agar mau bercerita apa yang terjadi dengan saudari perempuannya. Akhir kata sang ibunda pun bercerita terkait dengan dua kesalahan yang dilakukan oleh perempuan ini sampai dia mendapatkan apa yang telah dilihat oleh pemuda tadi. Pertama, dia sering sekali selama hidupnya sholat dengan menggunakan air wudhu yang tidak sempurna. Dia sering sekali berwudhu asal-asalan. Dia sering sekali berwudhu apa adanya, tidak sempurna wudhunya sehingga sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal penyebab sholat diterima, satu syarat sahnya adalah wudhu yang benar. Yang kedua, kesalahan yang dilakukan oleh saudari perempuan tersebut, dia sering sekali meletakkan kupingnya di dinding rumah tetangganya. Lalu dia keluarkan setiap rahasia yang ada di dalam rumah itu, dia ceritakan kepada manusia. Inilah bagian ikut campur urusan yang bukan menjadi urusannya. Dan itulah akibatnya. Pada saat itulah kemudian sang pemuda tahu betapa luar biasanya kesalahan yang dilakukan oleh saudari perempuannya. Maka hadis yang kedua ini, untuk tidak ikut campur pada urusan yang bukan urusan kita, itu harus dijadikan sebagai pedoman hidup. Orang yang terlalu banyak ikut campur urusan orang lain, orang yang terlalu banyak ikut campur urusan yang bukan menjadi urusannya, itu akan menjadi penyebab Allah murka. Imam Hasan Al-Basri menjelaskan hadis ini dengan mengatakan, kata beliau, min i'radillahi ta'ala 'anil 'abdi. Salah satu sebab kenapa Allah berpaling dari hambanya, ayyaj'ala syughlahu fima la ya'ni, karena sang hamba terlalu menyibukkan dirinya pada hal yang bukan menjadi urusannya. Itu kata Imam Hasan Al-Basri. Hadis ini juga kemudian menjadi penguat dari hadis yang pertama yang sudah kami sebutkan. Lalu kemudian Abu Muhammad Abdullah bin Abdurrahman Abi Zaid mengatakan bahwa hadis yang ketiga yang merupakan menjadi hadis pokok bagi semua adab kebaikan di dalam Islam, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari juga dari Abu Hurairah radhiyallahu an, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh seseorang, lalu orang tersebut bertanya kepada Nabi tentang suatu amalan. Amalan ini akan menyebabkan orang itu bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Amalan ini akan menjadi penyebab dia dicintai oleh Allah dan juga oleh makhluk Allah. Ketika sahabat bertanya amalan yang semacam itu, Nabi hanya menjawab dengan dua kalimat saja, dengan dua kata saja. Kata Nabi dengan sangat singkat, Nabi hanya menjawab, la taghdab, jangan marah. Hanya simpel itu Nabi mengingatkan. Jangan suka marah, jangan suka emosi, jangan suka ngangkat suara. Jangan masukkan rasa benci di dalam hatimu. Semua kita paham bahwa marah itu berasal dari api, dan syaitan serta iblis itu adalah makhluk Allah yang diciptakan dari api. Itu sebabnya di dalam Islam, ketika orang dalam kondisi berada dalam puncak kemarahan, salah satu sunnah yang diingatkan oleh Nabi yaitu mengambil air wudhu. Untuk apa mengambil air wudhu? Karena untuk meredam panasnya api dari syaitan dan iblis. Kalaulah air wudhu tidak sanggup meredam, maka disunnahkan sholat 2 rakaat. Yang marah tetap wajib dihilangkan. Bagi yang sudah terlanjur marah, maka ini kemudian menjadi refleksi supaya kemudian ke depan amarah itu tidak mudah diumbar, tidak cepat seseorang kemudian merasa panas di dalam hatinya. Kalaupun ada rasa panas di dalam hatinya, karena ini adalah bagian yang istimewa, sesuatu yang sangat luar biasa, dia akan berusaha kuat untuk menahannya. Lihat bagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran ketika menyebutkan orang-orang yang berbuat baik yang disebut dengan muhsinin. Muhsin itu adalah orang yang melakukan perbuatan ihsan. Ihsan adalah kekuatan tertinggi di atas iman dan takwa. Apa di antaranya? Orang-orang yang wal'afina 'anil nas
wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Orang yang sanggup menahan marah dan sanggup memaafkan manusia. Lalu Allah menutup ayat itu dengan mengatakan innallaha yuhibbul muhsinin. Allah menyukai orang-orang yang muhsin, yang berbuat baik. Terakhir, hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang terakhir yang disebutkan oleh beliau yang menjadi pokok dari semua adab kebaikan di dalam Islam, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum," tidaklah beriman salah seorang di antara kalian, hatta yuhibba li akhihi, sampai dia mencintai untuk saudaranya, ma yuhibbu li nafsihi, apa-apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Jika saya mencintai diri saya makan, maka saya tidak akan membiarkan saudara saya kelaparan. Jika saya mencintai diri saya berpakaian dan menutup aurat, saya tidak akan menyukai saudara saya dalam kondisi telanjang. Itu puncak keimanan. Sehingga hadis yang keempat ini menyempurnakan 3 hadis yang tadi disebutkan di awal. Jika 4 hadis ini tercermin, didapati di dalam pribadi setiap orang, maka insya Allah orang itu bukan hanya istimewa di mata Allah, maka juga akan istimewa di mata manusia. Orang itu bukan hanya dicintai oleh penduduk langit, tapi insya Allah juga akan disayangi oleh penduduk bumi. Maka oleh karena itu, di atas mimbar yang berbahagia ini, selama 1 tahun ke depan, kami mengajak diri kami sendiri dan juga jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, mari keempat hadis ini kita pahami dengan benar. Lalu kemudian kita amalkan. Bukan hanya kita ketahui, tapi setiap hari, di saat kita keluar rumah di pagi hari dan kembali di sore harinya, lalu kita berpikir keempat hadis ini. Mungkin di jalan ketika kita menuju ke rumah atau ke kantor, akan ada hal-hal yang terjadi yang membuat kita berlaku tidak baik. Dengan 4 hadis ini, insya Allah siapapun yang mengamalkannya, dia tidak akan terperosok di dalam kemungkaran, dia tidak akan terperosok di dalam keburukan. Dan insya Allah pada saatnya nanti ketika Allah memanggilnya, dia akan meninggal dalam kondisi husnul khotimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واتقوا الله ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ويا غافر الزلات. اللهم لا تدع ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا دعاء إلا استجبته ولا قياما إلا قبلته ولا صياما إلا نظرته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا يسرتها يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا
وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر أقيم الصلاة. فبأي آلاء ربكما تكذبان